Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sachiko Tamayogi. Di kesempatan kali ini, aku mau berbagi cerita tentang kemampuan diri. Tapi sebelum itu, aku mau mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua di Indonesia. Semoga Bapak Ibu Guru diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Nah, kita semua terlahir dengan kemampuan masing-masing di diri kita. Dan kemampuan itu tuh patut untuk disyukuri. Setiap kemampuan yang kita miliki pasti sangat beragam. Ada yang jago di bidang olahraga, akademik, seni, dan masih banyak lagi. Tugas kita itu sangat sederhana, yakni mengembangkan potensi kita sesuai dengan kemampuan kita. Hal ini tuh bukan berarti kita harus membatasi diri kita ya, tapi terkadang kita mempelajari sesuatu yang udah di luar batas kita, hanya untuk mendapatkan popularitas atau tepukan tangan dari orang lain. Nah, lalu pada akhirnya kalau udah kayak gitu tuh kita bakal lupa dengan potensi asli yang udah Tuhan berikan pada kita dari awal. Di sini aku juga mau berbagi pengalaman tentang menemukan kemampuan diri aku. Tahun 2020 lalu, kita semua terlanda sama virus yang namanya COVID-19, yang tentunya bikin aku ngerasa jenuh. Ya gimana nggak jenuh, kegiatan yang tadinya ada di luar rumah, semuanya harus berhenti karena COVID. Kayaknya waktu itu aku nggak ngapa-ngapain selama kurang lebih 1 tahun ya. Di situ tuh aku bingung banget, karena aku nggak tahu gitu. Aku belum terbiasa sama kondisi kayak gini. Aku mulai ngerasa kayak aku harus mencari kegiatan lain biar aku nggak ngerasa jenuh. Sampai pada akhirnya setelah banyak pertimbangan, aku mulai pikir untuk kayaknya aku mau menekuni bidang menulis aja gitu. Sebenarnya ini tuh karena papa dan kakakku dulunya juga penulis, jadi aku terinspirasinya juga nggak jauh-jauh gitu dari mereka. Nah, dari awalnya aku nggak tahu apa-apa tentang menulis, akhirnya aku berada di titik ini. Sebetulnya sih aku masih perlu banyak banget belajar, karena untuk sampai di titik ini juga nggak mudah ya. Aku juga jadi sadar kalau setiap proses yang aku lalui, setiap kali aku ngerasa buntu sama ide cerita aku, itu juga progres. Perlu jadi orang lain untuk menemukan jati diri kalian. Kalian cuma perlu jadi diri sendiri untuk menjadi versi terkeren dari diri kita sendiri. Aku percaya semua usaha akan terbalas dengan rasa puas ketika kita berhasil menggapai semua hal yang kita inginkan atau cita-citakan. Masa depan akan berbaik hati kalau kita udah berusaha. Jadi semangat. Sekian dari aku, terima kasih. Tanpa
Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Ripka. Ada satu hal yang marak terjadi di kehidupan kita pada masa-masa sekarang ini. Dan itulah yang akan aku bahas di sini. Namun sebelumnya, selamat Hari Guru untuk para bapak serta ibu guru sekalian. Semoga bapak dan ibu guru senantiasa diberikan kesehatan. Baik, aku mulai ya. Semuanya itu dimulai dari hal sederhana, termasuk hal-hal yang kita anggap sepele dan gak penting. Ketika lama-lama dampaknya muncul, baru dipedulikan. Salah satunya adalah perundungan, atau sering kita dengar dengan nama bullying. Tentu ya, bullying itu apa, perundungan itu apa, gak usah harus aku jelaskan. Definisinya gak usah harus aku kasih tahu, karena udah terlalu sering terjadi. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian pernah merasakannya. Contohnya nih, gendut, dan banyak lagi hal lainnya. Yang seperti aku bilang, hal-hal itu dimulai dari hal sederhana yang kita anggap bercandaan. Kita itu kan hidup di lingkungan yang berbeda. Banyak perbedaan di antara kita semua. Maaf, termasuk ekonomi keluarga salah satunya. Aku fokuskan ke pembahasan mengenai lingkungan. Lingkungan yang berbeda, termasuk lingkungan keluarga yang berbeda, menyebabkan setiap individu memiliki perbedaan dalam cara didik. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau cara didiknya salah. Tentu bagaimana dia berperilaku itu pun akan bermasalah. Dan cara didik yang salah ini bisa jadi permulaan bagi seseorang untuk memulai perilaku perundungan. Kekerasan secara fisik, ejekan, direndahkan adalah bentuk pembulian. Dan itulah yang bisa mereka lakukan ketika mereka mendapatkan didikan yang salah dari lingkungan keluarganya. Tapi ada satu hal yang lebih parah. Korban bully di beberapa saat tertentu bahkan bisa menjadi pelaku pembulian juga. Mereka bisa aja kan merasa dendam, dan selain dendam, mereka bisa aja melampiaskan kemarahan mereka tersebut kepada orang lain. Nah, kalau misalkan pelaku membuli, si korban jadi pelaku lagi, dan siklus itu terus berubah, kapan selesainya bullying ini? Jadi di sini yang mau aku bilang itu, sekalipun kita jadi korban, perubahan itu adalah pilihan kita sendiri, termasuk bagi para pelaku pembulian. Nah, kita tuh gak bisa memaksakan orang lain untuk menghentikan perilaku negatifnya, termasuk perilaku pembulian ini. Karena kenyataannya kita semua pasti pernah melakukan perilaku pembulian, sadar atau tidak sadar, atau setidaknya sekali saja. Jadi, ada satu hal yang bisa kalian lakukan untuk menghindari perilaku-perilaku negatif kayak gitu. Salah satunya adalah fokus ke diri kita sendiri. Lakukan hal yang positif. Karena hidup itu udah ribet. Kalau sampai harus ngurusin hidup orang lain juga, udah stop aja. Nanti yang lain ribet, semua ribet, termasuk kamu juga. Akhir kata, stop perilaku pembulian. Kita kan gak tahu seberapa besar pengaruh dari sikap kita yang mungkin kita anggap bercandaan terhadap orang lain. Orang lain bisa aja sakit hati sampai melakukan hal-hal buruk lainnya. Maka sekian hal yang bisa aku sampaikan mengenai bullying ini. Aku Disclaimer Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Stefania dari kelas 71 akan membawakan sebuah cerita pendek yang berjudul Hadiah untuk Pak Guru. Pak Triskala atau kerap dipanggil sebagai Pak Triska adalah seorang guru muda yang mengajar di SMA Cekanadama. Ia menjadi guru muda di sana. Ia mengajar mata pelajaran sejarah dan menjadi wali kelas dari 11C.
Ia adalah salah satu guru terfavorit di sana. Ia terkenal dengan sifatnya yang ramah dan pandai bergaul dengan para murid. Hingga pada suatu ketika terdengar kabar bahwa Pak Triska terpapar virus corona. Tentu itu membuat para guru juga para murid merasa sedih. Terdengar suara gaduh di seluruh penjuru sekolah. Mereka semua membicarakan tentang kabar Pak Triska. Hingga pada akhirnya kabar itu terdengar di telinga sang ketua kelas 11C, Raka. Segera ia mengumpulkan semua murid kelas 11 untuk membicarakan sesuatu. Teman-teman semua, hal itu sudah kita ketahui bahwa Pak Triska masuk ke rumah sakit karena ia terpapar virus corona. Bagaimana jika kita mengumpulkan sumbangan untuk memberikan sebuah hadiah kepadanya agar ia merasa bahagia di sana? Semuanya yang mendengar hal itu langsung mengangguk setuju. Mereka mulai berdiskusi apa yang akan diberikan dan mulai mengumpulkan uang untuk membeli barang itu. Waktu berjalan begitu cepat, hingga semuanya sudah dipersiapkan dengan baik dan akan diberikan kepada Pak Triska melalui Raka dan wakilnya Tiara. Sesampainya di sana, mereka memasuki ruang rawat Pak Triska sekarang diberi izin. Mereka berjalan perlahan-lahan menuju samping kasur Pak Triska. Dengan senyumannya, mereka memberikan hadiah itu kepadanya. Ini adalah hadiah dari kami semua. Semoga dengan hal ini Bapak merasa lebih baik dan senang di sini. Kami semua rindu saat-saat di mana Bapak mengajar dan bercanda ria bersama kami. Terpancar senyum haru dari Pak Triska. Selama ini mereka menantikan kehadirannya di sekolah. Perlahan-lahan air mata keluar dari matanya. Ia menangis bahagia. Terima kasih atas kunjungan dan hadiahnya yang telah kalian berikan. Bapak juga rindu saat-saat bersama kalian. Nantikan Bapak, ya. Baik, kami akan selalu menantikan kehadiran Bapak. Kami akan selalu rindu kepada Bapak. Sekian cerita dari saya, Stefania dari Slammer Inspirasi untuk Anak Indonesia. Aku adalah seorang pelajar. Aku belajar di sekolah berjualan sate. Inilah pekerjaanku. Tiap-tiap hari aku harus menyiapkan obeng, kunci Inggris, tang, dan sejenisnya. Aku memilikinya karena itu membantuku mengerjakan PR-PR-ku. Sangatlah sulit rasanya, tapi semangat yang kumiliki membuatku berkeliling komplek, mencari peruntungan walaupun terkadang tidak ada orang yang mampir ke bengkelku, dijamin semuanya langsung. Berangkat ke sekolah, jauh tempatnya sehingga aku harus menggunakan gerobak dorong. Aku gunakan itu sebagai tempat untuk menjual oli, bensin, ban dalam juga aku sediakan, tidak luput pula buku-buku paket. Bervariasi Pak bentuknya. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ada pula yang seperti usus ayam. Jarang sekali orang menyukainya, sehingga aku mengolah itu dengan cara menyebar paku di jalanan. Banyak orang melakukannya semata-mata supaya orang banyak yang belajar matematika. Itu mapel yang aku suka, karena terdapat soal yang berdasarkan logika, sehingga aku ingin mengganti oli juga bisa aku lakukan. Selain itu juga aku bisa berbahasa Inggris. Harus aku kuasai karena aku ingin melanjutkan sekolahku di pasar ayam. Tempatku mencari dan membeli ayam-ayam yang akan kujadikan sebagai tambal ban. Itu yang sering orang lakukan di bengkelku. Ada pula yang cuma mengisi ujian nasional. Akhirnya datang juga. Aku sudah siap 100%. Saat kulihat soalnya, aku pun kaget karena banyak orang
membeli sateku. Aku pun sangat senang, mungkin itu karena ayam yang kubeli berkualitas. Motor metik itu yang banyak orang gunakan saat ini. Pahlawan yang terlupakan. Cermatilah sajak sederhana ini, kawan. Sajak yang terkisah dari sosok sederhana pula. Sosok yang terkadang terlupakan. Sosok yang sering tak dianggap. Ialah pahlawan yang tak ingin disebut pahlawan. Terkala kiranya, siapa pahlawan ini? Ingatlah lagi, kiranya apa jasanya? Ia tak paham genggam senjata api. Ia tak bertarung di medan perang. Ucap, sabar, dan kata hati menjadi senjatanya. Keberhasilanmu, kawan, itulah jasanya. Cerdasmu dan cerdasku, itu pula jasanya. Bukan ia yang diharap menang, namun suksesmu dan suksesmulah menangnya. Dapatkah kiranya jawab siapa pahlawan ini? Karenanya lah ku dapat tulis sajak ini. Karenanya lah kau dapat baca sajak ini. Juluknya ialah pahlawan tanpa tanda jasa. Mungkin telah teringat olehmu, kawan. Mungkin telah kau terka jawabannya. Ialah pahlawan dan orang tua kedua. Ialah guru, sang pahlawan yang terlupakan.